yoga bagaimana bisa mempengaruhi kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa kita. Karena yoga itu berhubungan dengan hidup, hubungannya adalah disiplin. Nah, ketika kita sudah membangun kedisiplinan kita, mengerti tentang meditasi, mengerti tentang gerakan, mengerti tentang pernapasan, disitulah energi prana, energi batin kita, energi astral kita, energi halus kita di dalam diri, dan termasuk cakra-cakra kita menjadi semakin aktif, semakin seimbang, semakin alignment, sehingga Om Swastiastu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Malam ini kita khusus untuk membahas tentang yoga bagaimana bisa mempengaruhi kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa kita. Karena yoga is very powerful way untuk membangun diri kita menjadi pribadi yang semakin kuat, menjadi pribadi yang semakin tidak mudah terguncang oleh segala yang berhubungan dengan drama kehidupan atau sandiwara-sandiwara hidup ini. Karena hidup ini penuh dengan drama, penuh dengan sandiwara, jadi kita harus menghadapinya dengan kekuatan, keseimbangan, eling dan waspada. Nah, jadi sebelum berbicara tentang kesehatan mental, tentunya kita berbicara tentang yoga terlebih dahulu. Ya, berbicara tentang yoga terlebih dahulu. Apa itu yoga sesungguhnya? Mungkin ada sahabat yang mau berbagi, yang sudah tahu. Karena kita menjadi kaya kalau kita semakin berbagi. Ini sudah hukum alam, ya. Semakin kita berbagi, apalagi yang kita bagi adalah ilmu pengetahuan. Justru kalau ilmu pengetahuan kita bagi, ilmu kehidupan kita bagi, kita akan menerima semakin banyak keberlimpahan di dalam hidup kita. Karena apa yang kita bagi itu berlipat-lipat menjadi kekuatan kita, dan semesta memberikan pancaran sinar sucinya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita menjadi semakin kaya. Itu hukum berbagi. Yoga berasal dari kata yuj, Y-U-J atau Y-U-J, bahasa Sanskerta yang sudah ada terjadi antara 5.000 sampai 10.000 tahun lalu. 5.000 sampai 10.000 tahun silam. Nah, ada mitos atau mitologi tentang yoga pada satu ketika. Ini mudah-mudahan bisa diperhatikan ya. Mudah-mudahan bisa diperhatikan. Ada sebuah cerita di zaman dulu ketika ajaran yoga itu diturunkan. Haji mohon izin sambil memejamkan mata karena harus mengakses cerita alam semesta. Harus mengakses kecerdasan semesta sehingga bercerita itu betul-betul atas izinnya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan sehingga para dewata memaafkan atas kekeliruan tersebut, karena terkadang tidak bisa menceritakan secara sempurna gitu. Pada suatu ketika Dewa Siwa menarikan tarian agungnya di alam semesta ini sebagai tarian kehidupan dan sekaligus tarian peleburan. Nah, karena Dewa Siwa tentunya dikenal sebagai dewa pelebur.
dewa pelebur atau recycle. Nah, beliau menarikan tarian agung, tarian dahsyat, tarian yang membawa dan menjadikan para dewata begitu kagum. Begitu kagum dan begitu terpukau karena keindahannya. Keindahan dari tarian tersebut. Dan kemudian di sana dihadiri para dewata dan juga Brahma dan Wisnu. Nah, tarian agung itu memancar begitu dahsyat, begitu bersemangat, dan memancarkan cahaya-cahaya vibrasi-vibrasi peleburan, sehingga segala sesuatu yang sifatnya negatif, segala sesuatu yang sifatnya tidak digunakan lagi di dalam kehidupan ini, masuk ke dalam cahaya tersebut dan melenyap, menghilang, dan menjadi menyatu dengan kekuatan beliau. Nah, kemudian di sanalah Adisesa atau Brahma bertanya kepada Wisnu, "Wahai sahabatku, Wisnu, tarian apa itu? Kenapa itu begitu indah sekali dan memancarkan warna-warni cahaya yang begitu memukau? Saya ingin belajar tarian tersebut." Itu disampaikan kepada Wisnu. Kemudian Wisnu tersenyum. Wisnu tersenyum menjawab keinginan dan kekaguman pertanyaan dari Dewa Brahma. "Wahai Brahma, wahai Adisesa, pada waktunya yang tepat suatu saat nanti, engkau juga akan menarikan tarian agungmu itu sebagai tarian kehidupan, sebagai tarian penciptaan." Dan begitu disampaikan oleh Wisnu kepada Brahma, sementara Siwa terus menarikan tarian agungnya yang begitu memukau, sehingga membuat para dewata begitu kagum dan sangat ada perasaan terharu atas tarian dari Siwa tersebut, karena itu tarian peleburan. Nah, kemudian Brahma juga menyampaikan tanggapan kepada Wisnu bahwa, "Oh, berarti setiap dewata memiliki tarian agungnya masing-masing ya, Wisnu." "Betul, Adisesa. Suatu saat engkau harus mengambil panggung tersebut untuk menari tarian agungmu, tarian kehidupanmu sebagai tarian kehidupan." Nah, untuk itulah kemudian ternyata Siwa melenyapkan segala yang ada di alam semesta tersebut menjadi gumpalan-gumpalan cahaya dan kemudian kembali kosong. Sehingga yang eksis hanyalah kekuatan yang maha kuasa yang bermanifestasi menjadi Trimurti dan para dewata. Nah, dari sanalah kemudian dalam tarian Siwa, dalam tarian agungnya, beliau juga kemudian berproses mengambil satu kejadian, mengambil satu aktivitas bersama pasangannya yang bernama Parwati. Di sanalah kemudian sosok seorang ibu atau kekuatan feminin atau kekuatan Shakti mengajarkan kepada Parwati, dari Siwa kepada Parwati, ajaran-ajaran yoga, ajaran-ajaran kemanunggalan, ajaran-ajaran tentang yoga itu sendiri secara utuh. Nah, sekitar 5.000 sampai 10.000 tahun lalu, tahun silam, seorang Maharsi melakukan samadhi, melakukan tapa brata, sehingga mengakses kekuatan para dewata atas apa yang terjadi pada masa tersebut. Sehingga Maharsi tersebut menuangkan ke dalam tulisan yang disebut dengan Yoga Sutra Patanjali. Nama Maharsi adalah Patanjali. Karena itulah dikenal sebagai bapaknya yoga atau master yoga di zaman itu. Bahkan sampai saat ini. Nah, itulah sebabnya kemudian di seluruh dunia, siapapun yang belajar yoga
kitab sucinya atau pegangannya lebih dikenal atau lebih umum digunakan sebagai kitab sucinya adalah Yoga Sutra Patanjali. Itu. Nah, disitulah tertuang ajaran-ajaran yoga tersebut dan termasuk apa itu yoga dan bagaimana seharusnya yoga itu dijalankan sebagai pola hidup yang sehat, yang seimbang, berkesadaran, dan mampu mencapai pembebasan atau kemanunggalan, atau biasa kita sebut manunggaling kaula gusti. Manunggaling kaula gusti. Nah, ternyata tarian Agung Siwa yang telah ditarikan yang begitu memukau tersebut dituangkan di dalam satu lontar yang disebut dengan Yoga Sutra Patanjali. Ini begitu menggelegar, begitu populer di seluruh dunia sehingga dijadikan sebagai kiblat. Dijadikan sebagai patokan untuk mempelajari tentang yoga. Dan kemudian tarian itu menjadi asana-asana atau postur-postur di dalam kehidupan kita, atau bagi sahabat semua yang tahu yoga, yang mungkin lihat di sosial media atau mungkin pernah lihat di teman-teman yang sedang yoga di pantai misalnya, atau mungkin pernah lihat di Instagram, di TikTok, di YouTube, ataupun yoga Aji sendiri yang Aji lakukan, itu adalah miniatur dari tarian agung dari Siwa itu sendiri, itu, atau secara umum disebut sebagai Trimurti. Nah, jadi saat ini Aji berbicara tentang yoga, tentunya tidak mengajak untuk pindah agama ya, tidak mengajarkan tentang agama Hindu itu sendiri, namun bagaimanapun juga karena Aji dilahirkan di Bali sebagai orang Hindu dan kemudian menekuni ajaran meditasi sejak kecil yang diajarkan oleh kakek dan bapak saya, ketika bertumbuh ternyata meditasi itu adalah payung besarnya itu adalah yoga gitu. Jadi meditasi adalah bagian dari yoga itu sendiri. Itu. Meditasi adalah bagian dari yoga itu sendiri. Nah, di dalam Yoga Sutra Patanjali dalam bab yang kedua yang berjudul Sadhana Pada, di sana dibahas tentang bagaimana kita menjalankan disiplin hidup melalui yoga. Itu. Nah, sebelum berbicara tentang lebih dalam lagi tentang Yoga Sutra Patanjali, di mana di dalam Yoga Sutra Patanjali tersebut berbicara atau membahas tentang Astanga Yoga. Astanga Yoga itu berasal dari kata Asta, Angga, dan Yoga. Asta, Anga, dan Yoga. Asta 8, Anga adalah tahapan. Anga artinya tangga. Itu. Asta, Anga, 8 tahapan yoga. Yang pertama adalah Yama. Yang kedua adalah Niyama. Nah, Yama itu adalah tentang pola hidup yang sehat, yang berhubungan dengan keluar atau orang lain. Sementara Niyama adalah cara hidup yang sehat pula, pengendalian ke dalam diri, yang hubungannya dengan diri sendiri. Kemudian setelah Yama dan Niyama baru masuk asana. Nah, asana inilah tarian-tarian agung Mahadewa, kemudian miniaturnya menjadi asana, menjadi postur-postur. Itu makanya postur yoga itu ada 8.400.000 asana totalnya. Banyak sekali ya. 8.400.000 dan kemudian menjadi semakin dikecilkan menjadi 1.800.000 asana. Terus semakin dikecilkan menjadi 84 asana. Kemudian menjadi 32 asana. Nah, jadi tergantung pasraman ataupun asram dan juga beberapa studio-studio yoga atau lineage atau garis perguruan yang dianut, semua memiliki gaya tersendiri, memiliki gaya yang berbeda. Nah, jadi itulah sumber dan histori dan juga filosofi yang terkandung di dalam ajaran yoga. Nah, jadi ajaran yoga bukan hanya sebatas asana saja. Jadi yoga bukan hanya apa yang kita lihat dalam bentuk postur-postur yang begitu indah, yang membutuhkan disiplin yang kuat terus-menerus untuk terus belajar sehingga menjadi postur yang begitu indah yang bisa kita lihat di Instagram
di YouTube ataupun di foto-foto di suatu tempat ataupun teman-teman kita yang sedang melakukan yoga. Tapi itu adalah proses yang begitu panjang, disiplin, dan juga ada tahapan-tahapan yang lainnya yaitu pranayama. Jadi setelah asana itu ada pranayama. Pranayama itu adalah pernafasan. Itu pernafasan inilah yang menjadi kekuatan atau prana atau energi di dalam tubuh kita ketika kita mampu mengolahnya dengan baik. Itu. Karena di dalam tubuh kita berasal dari panca mahabhuta. Berasal dari panca mahabhuta. Nah, panca mahabhuta itu adalah ada tanah. Aji pakai bahasa Indonesia ya, jadi biar lebih mudah untuk mengartikan apa itu panca mahabhuta. Panca itu adalah 5, maha itu adalah kekuatan, buta itu adalah material. Jadi ada 5 kekuatan material yang terkandung di dalam tubuh kita, yaitu tanah, air, api, udara, dan ether atau ruang angkasa. Gitu. Nah, jadi kekuatan panca mahabhuta di dalam diri kita ini ketika misalnya mengalami kekuatan api yang begitu dahsyat di dalam diri kita, maka itu menjadi semangat. Itu. Nah, yang namanya api untuk mampu menggerakkan dan juga menghidupkannya menjadi semakin dahsyat di dalam diri kita, otomatis membutuhkan yang namanya gerakan. Itu asana. Yang kedua, membutuhkan pranayama, yaitu pernafasan atau oksigen. Ibaratkan begini, kalau ada api, kalau cukup oksigen, api itu akan menjadi semakin besar. Nah, begitu juga di dalam tubuh kita, semangat kita, api kita, kekuatan kita, prana kita akan menjadi semakin dahsyat, semakin kuat, semakin hebat, dan menyeimbangkan diri kita ketika pranayama kita itu benar, ketika pernafasan kita itu benar. Nah, pertanyaan Aji sekarang, kapan terakhir betul-betul merasakan nafasmu? Coba ingat-ingat, kapan terakhir betul-betul merasakan nafasmu yang keluar masuk melalui hidung, kemudian masuk melalui tenggorokan, dan kemudian ke paru-paru dan diafragma, menyebar ke seluruh tubuh dan ke otak. Semua sel-sel diberikan nutrisi melalui nafas tersebut dan dibawa oleh darah, menghidupkan api di dalam tubuh. Secara sadar mungkin kita melihat itu sesuatu yang sangat rumit sekali dan kompleks. Tapi itulah sistem. Itulah sistem hidup yang diberikan dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi diri kita saat ini, menjadi diri Anda yang begitu spesial, menjadi diri Anda yang begitu dahsyat, begitu hebat, begitu memukau. Sama memukaunya dengan tarian siwa yang tadi, yang Aji ceritakan di awal. Tarian Mahadewa. Nah, kita ini adalah siwa-siwa kecil atau miniaturnya melalui tubuh kita menjalankan tugas atau dharma hidup kita di saat ini. Nah, itulah sebabnya kenapa ajaran yoga diturunkan, agar kita memiliki way of life atau gaya hidup untuk menuju pada pembebasan. Itu, menuju pada pembebasan. Nah, kembali lagi tentang Astanga Yoga, pranayama, pernafasan. Ketika sudah melakukan pernafasan, baru ada tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan pratyahara. Pratyahara itu adalah menarik panca indera kita. Panca indera kita itu ada mata, ada telinga, hidung, mulut, yang berhubungan dengan lidah, pengecap, dan juga kulit. Nah, bagaimana panca indera kita ini tarik ke dalam dan hanya merasakan apa yang terjadi di dalam diri kita. Itu pratyahara. Ketika pratyahara ini terus kita jaga, kita terkoneksi ke dalam diri, kita berkontemplasi, kemudian berkonsentrasi untuk semakin kuat ke dalam diri, maka masuk pada tahapan yang berikutnya yang disebut dengan dharana. Dharana itu adalah konsentrasi. Setelah konsentrasi yang begitu dalam, begitu penuh, di sanalah kekuatan pikiran, kekuatan sang jiwa, kekuatan tubuh kita, kekuatan panca indera kita menyebar ke dalam diri, menyatu dalam kekuatan diri yang berhubungan dengan panca mahabhuta. Disitulah kenapa orang yang melakukan yoga, orang yang berlatih begitu disiplin, apapun yang diharapkan, apapun yang menjadi keinginan, apapun yang dihayalkan, apapun yang dipikirkan, itu menjadi
nyata adanya di dalam dirinya. Bisa terwujud gitu dengan kekuatan pikiran, kata-kata, tindakan, rasa, dan konsentrasi. Makanya kalau di Bali kita sebut sebagai kekuatan tersebut adalah Trikaya Parisuda atau Trikaya Parisuda. Tri artinya 3, kaya artinya kekuatan, parisuda artinya bersih. Nah, kalau 3 kekuatan ini bersih, suci dan terkendali dengan baik, disitulah orang tersebut mampu mengendalikan hidupnya, mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan dunia, mampu mengendalikan atau mewujudkan apapun yang menjadi impiannya. Gitu. Makanya sekarang lagi ngetren sekali ya, lagi ramai sekali ada istilah the law of attraction. The law of attraction. Nah, the law of attraction ini sebetulnya diambil dari berbagai macam sumber yang sebetulnya ya sumbernya ya satu, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sumbernya adalah satu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dari sumber yang satu itulah menyebar menjadi teknis-teknis hidup atau strategi-strategi hidup atau cara-cara hidup untuk mencapai kemanunggalan bagi diri kita sendiri. Itu. Nah, itulah yoga ya. Nah, ketika dharana itu tingkatan yang ke-6 dari ajaran yoga. Setelah yang ke-6 baru masuk yang ke-7 yaitu dhyana. Dhyana inilah meditasi. Itu, dhyana inilah meditasi. Ketika meditasi terus-menerus dilakukan sampai menemukan keterhubungan ke dalam diri sehingga menemukan sang jati diri di dalam diri kita atau sang cahaya di dalam diri kita itu betul-betul kita temui, kemudian menuntun perjalanan hidup kita, di sanalah akan menemukan kecerdasan batin kita, kecerdasan semesta di dalam diri kita, makanya disebut dengan samadhi. Itu samadhi kalau di Indonesia kita sebut semedi. Jadi kalau orang meditasi yang panjang, yang lama, membutuhkan pencerahan, mendapatkan petunjuk-petunjuk hidup, kekayaan, kecerdasan, melampaui penderitaan-penderitaan hidup, itu namanya semedi. Itu sehingga orang tersebut memiliki kekuatan-kekuatan batin yang sangat tinggi. Gitu. Nah, itulah yang diajarkan kepada Aji oleh orang tua, oleh kakek sejak kecil, dan saat ini sudah menjalankan kehidupan sebagai seorang meditator atau menekuni meditasi sudah 27 tahun. Dan ternyata itu jalan kebahagiaan yang sangat utama. Itu adalah jalan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, namun bisa dirasakan sebagai jalan hidup yang sangat sempurna. Karena di situ akan mendapatkan kesempatan berdialog lebih dalam lagi kepada diri sendiri melalui nafas, melalui rasa-rasa fluktuasi yang begitu dahsyat di dalam hidup ini, dan kemudian mampu berusaha mengendalikan hidup ini. Nah, ketika tahun 2012 pertama kali mengenal yang namanya ajaran Yoga Sutra Patanjali dan juga ajaran yoga asana, hatha yoga, disitulah kemudian Aji pembelajaran itu menjadi semakin sempurna karena dapat berbagai macam referensi-referensi. Itu mendapatkan referensi-referensi. Ternyata di sloka yang pertama di dalam Yoga Sutra Patanjali itu di sana disebutkan Atta Yoga Anusasanam. Atta Yoga Anusasanam. Nah, artinya adalah demikian disiplin adalah yoga. Demikian atau begitu saat ini yoga, ajaran yoga dimulai gitu. Yang dimulai itu adalah kedisiplinan tersebut gitu. Nah, jadi kemanapun belajar yoga ataupun hidup, karena yoga itu berhubungan dengan hidup, hubungannya adalah disiplin. Nah, ketika kita sudah membangun kedisiplinan kita, mengerti tentang meditasi, mengerti tentang gerakan, mengerti tentang pernafasan, disitulah energi prana, energi batin kita, energi astral kita, energi halus kita di dalam diri, dan termasuk cakra-cakra kita menjadi semakin aktif, semakin seimbang, semakin alignment, sehingga kehidupan menjadi semakin seimbang. Sehingga di sanalah kehidupan menjadi sangat bercahaya. Itu, sangat bercahaya. Sehingga alat-alat hidup di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, dari tubuh halus sampai tubuh kasar, tubuh astral atau tubuh roh, semua ini menyatu gitu. Makanya disebut yoga. Yang diyogakan itu adalah
Stula Sarira, Suksma Sarira, dan Antah Karana Sarira. Stula Sarira, Suksma Sarira, Antah Karana Sarira. Stula Sarira itu adalah badan fisik kita yang bisa kita sentuh saat ini. Kemudian Suksma Sarira adalah badan halus kita, termasuk emosi, termasuk pikiran, termasuk perasaan-perasaan kita, termasuk cakra-cakra kita, kemudian termasuk wisdom kita atau budi kita, dan juga Antah Karana Sarira. Antah Karana Sarira ini adalah Ananda Maya Kosa kita, tubuh kebahagiaan, atau juga disebut dengan tubuh roh kita. Itu tubuh roh kita. Inilah yang menyatu. Ketika ini sudah menyatu, baru the law of attraction itu very powerful, baru hebat sekali, baru bisa kita wujudkan. Karena pikiran, kata-kata, perbuatan, dan juga rasa yang ada di dalam diri kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa bekerja sendirian. Gitu. Sama seperti kepala, tangan, perut, tubuh kita, kaki, semua secara utuh ini harus bekerja secara bersamaan yang dipimpin oleh si sang kesadaran atau pikiran kita. Nah, itulah kenapa yoga adalah penyatuan antara tubuh fisik, tubuh energi, prana, pikiran, cakra-cakra, batin kita, jiwa kita, dan juga roh kita. Baru itu namanya koneksi kita, koneksi batin kita. Itu. Nah, disitulah kekuatan diri kita bisa diwujudkan. Makanya di dalam Yoga Sutra Patanjali yang di sloka yang kedua, di sana disampaikan yogas citta vritti nirodha. Yoga adalah mengendalikan fluktuasi atau guncangan liarnya pikiran dan perasaan kita. Liarnya pikiran dan perasaan kita. Perasaan sedih, perasaan dendam, perasaan iri, perasaan sakit hati, perasaan yang penuh kekecewaan. Nah, inilah yang perlu kita yogakan. Kenapa yoga diperlukan? Ketika kita beryoga, kita bergerak, nah tubuh kita ini akan menghasilkan gesekan di dalam diri. Sehingga api itu memancar di dalam diri, dan kemudian ditambah dengan pranayama atau pernafasan, kemudian dengan meditasi yang mindfulness, disitulah peleburan terjadi. Itu. Disitulah penyembuhan terjadi. Itu. Disitulah keseimbangan terjadi. Disitulah aura kecantikan bagi wanita akan memancar. Kemudian aura kewibawaan memancar bagi laki-laki. Itu. Karena tarian Agung Siwa itu miniaturnya adalah tubuh kita. Ketika tubuh kita itu bergerak untuk mendaur ulang, untuk melebur segala energi negatif, segala hal-hal yang tidak baik di dalam tubuh kita, termasuk kesedihan, dendam, iri hati, kebencian, kekecewaan, kemalasan, segala aura yang negatif. Itu, segala aura yang negatif. Nah, itulah sebabnya kenapa secara mental pun akhirnya menjadi seimbang. Jadi tidak akan ada orang yang belajar yoga kemudian jadi gila gitu. Itu bohong itu. Masa belajar yoga kemudian jadi ngeheng, jadi gila? Nah, itu biasanya karena mungkin cara yoganya yang salah gitu. Cara belajarnya yang salah, makanya perlu belajar kepada orang yang sudah mengalami, sudah berhasil, sudah sukses, dan bahkan mengajarkan, mendidik. Kalau di Pasraman itu Aji sudah mendidik ratusan guru-guru yoga yang siap menyebarkan kebaikan, menyebarkan dharma hidup atau tugas hidup ke seluruh dunia. Nah, makanya kalau misalnya belajar yoga selama 200 jam di Pasraman Bali Healing Spirit, di sini di camp ataupun di karantina ya, di karantina. Jadi bahasa umumnya itu karantina. Jadi setiap minggu itu akan dididik bagaimana bermeditasi, bagaimana tahapan meditasi dari Stula Sarira, kemudian masuk ke Suksma Sarira menggunakan kekuatan pikiran. Bagaimana cara menggunakan kekuatan pikiran, menggunakan kekuatan rasa kita, menggunakan kekuatan batin kita untuk mencapai apa yang kita inginkan di jalan Dharma.
atau di jalan yoga. Karena yoga itu mengajarkan dharma, yoga itu mengajarkan kebaikan, yoga itu mengajarkan kita itu menjadi pribadi yang luhur, menjadi pribadi yang berkekuatan, melalui kekuatan diri sendiri terkoneksi dengan kekuatan Tuhan. Kemudian kita melangkah berdasarkan dharma hidup kita atau tugas jiwa kita. Makanya di dalam pendidikan yoga itu betul-betul dididik kita untuk menemukan sang diri sejati. Setelah menemukan sang diri sejati, baru menemukan yang namanya sebisa mungkin masuk lebih dalam lagi untuk menemukan tugas jiwa kita atau tugas hidup kita atau dharma hidup kita di dalam perjalanan ini menjadi diri Anda sendiri, menjadi diri saya. Karena setiap proses itu kita akan selalu mengulang-ulang hidup kita melalui tubuh-tubuh yang berbeda. Mungkin saat ini Anda juga tidak kebetulan bisa menemui channel ini, kemudian bisa mendengar dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Itu adalah dorongan sang jiwa untuk belajar sesuatu lebih dalam lagi, untuk menemukan diri sejati. Itu. Nah, kemudian selama 200 jam itu selain membangkitkan kekuatan ataupun menemukan tugas hidup, otomatis keseimbangan itu terjadi karena latihan itu sendiri gitu. Karena latihan itu sendiri. Nah, makanya apa saja yang didapatkan melalui proses pembelajaran pelatihan untuk menjadi seorang guru yoga sebetulnya tidak harus menjadi guru yoga. Bahkan murid-murid dari Aji sendiri yang sudah lulus 200 jam yang sudah menyebar sekarang di seluruh kota, di seluruh Indonesia dan juga dunia ya. Karena Aji juga mengajarkan banyak teman-teman dari luar, artinya teman-teman bule yang ingin belajar tentang local wisdom yang ada di Bali. Karena di Indonesia itu juga ada ajaran yoga sejak nenek moyang kita gitu. Makanya bagi orang Bali terutama, bagi orang Bali dan juga orang Indonesia pada umumnya, apapun agama kita, pasti sering sekali ada cetusan-cetusan yang menghubungkan kita dengan leluhur kita, menghubungkan kita dengan nenek moyang kita. Dan ternyata cahaya kesadaran yang disebut dengan eling di dalam diri nenek moyang kita ataupun leluhur kita, itu adalah cahaya yang sama yang ada di dalam diri kita di saat ini gitu. Itulah sebabnya kenapa sering sekali diri kita itu terpanggil untuk menjalankan tugas hidup kita di jalan yoga gitu. Di jalan yoga gitu. Nah, jadi menjadi guru yoga katanya bagi yang lulusan di Pasraman, katanya Aji, ternyata jadi guru yoga itu hanya bonus aja gitu. Hanya bonus dia. Gitu. Hanya efek samping ketika kita menjalankan ajaran yang Aji ajarkan kepada murid dengan tekun, penuh disiplin, abhyasa dan wairagya, sehingga membangun keseimbangan, kekuatan, kepekaan batin, dan juga bisa berbagi kepada orang lain. Nah, ketika sudah bisa berbagi kepada orang lain, inilah menjadi bonus dan juga karma baik bagi diri kita, karena hidup ini sesungguhnya adalah pelayanan gitu. Hidup ini sesungguhnya adalah pelayanan. Nah, apalagi kalau misalnya kita mengajarkan yoga, kita gunakan sebagai profesi, nah itu pun sah-sah saja. Itu sah-sah saja daripada kita memberikan kesempatan kepada para bule yang datang dari seluruh dunia, datang ke Bali, belajar yoga, kemudian mengajar yoga juga di Bali, mengajar yoga di Indonesia. Nah, daripada kita situasi artinya kesempatan ini diambil oleh orang luar, alangkah bagusnya kita sebagai orang Bali khususnya yang memiliki lokal wisdom Trikaya Parisuddha, Tri Hitakarana, Pancasrada, Catur Purusa Arta, Sadripu, Sabda Timira, dan Catur Paramita, dan semua ajaran-ajaran keleluhuran di zaman dulu itu harus kita kembangkan, harus kita jaga, kita gali, dan itu semuanya hanya bisa digali, dikembangkan, diteliti, dihidupkan melalui disiplin. Itu melalui penggalian ke dalam diri itu. Itulah ajaran yoga sesungguhnya. Itu dari Aji, terima kasih banyak. Matur suksema. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Aji mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya, menyinggung mungkin, tidak pernah bermaksud untuk menyakiti. Sebetulnya itu adalah semangat gitu. Itu adalah semangat Aji sendiri untuk mengundang dan berbagi kepada sahabat semua yang jiwa-jiwanya terpanggil menjadi sahabat perjalanan Aji untuk berbuat baik,
untuk berbagi ilmu pengetahuan yang semakin dahsyat ke seluruh dunia. Karena di zaman sekarang yoga itu sangat diperlukan. Itu. Ya, atau semua. Om Santi, 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Namaste, salam rahayu, sagung dumadi.